Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah Gereja Betel Indonesia Surya Kebenaran masih online live streaming melalui Facebook saudara terkasih dalam Tuhan. Dan ibadah ini juga bisa dilihat kembali karena ini juga direcord di dalam Facebook saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tadi di awal saya mengingatkan bahwa masa sekarang kita masih di dalam masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, khususnya di Jakarta masa transisi. Jadi kemana-mana kita harus menggunakan masker. Saya ulangi sekali lagi, dan kita harus menjaga jarak. Dan juga kita harus senantiasa sering mungkin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Karena itulah yang meminimalkan seminim-minimnya agar tidak ketertularan COVID-19. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan diambil dalam kitab Lukas. Temanya mengenai following Jesus, mengikut Yesus. Seringkali kalau kita dahulu kita pernah ikut sekolah minggu. Sejak masa sekolah kita, sejak kita masih kecil, kita sering mendengar lagu puji-pujian, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Saudara terkasih, lagu itu senantiasa kita nyanyikan ketika kita masih kecil, ketika kita mungkin kita sekolah Kristen, lalu hari Minggu guru di sekolah berkata, "Nah, Dek, hari Minggu engkau harus datang ke sekolah Minggu." Bukan cuma hari biasa datang ke sekolah, tetapi hari Minggu datang ke sekolah Minggu. Lagu itu seringkali dinyanyikan oleh kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin juga lagu ini tidak asing, karena kadangkala lagu ini juga kadangkala dinyanyikan sekali-sekali di gereja, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi ini begitu penting mengenai mengikut Yesus. Saudara dan saya, kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Following Jesus in everyday life. Kita mengikut Yesus setiap hari dalam kehidupan kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mengikut Yesus bukan sekedar kita ikut-ikutan. Amin, saudara. Mengikut Yesus, kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kita bukan main di dalam hal rohani-rohanian. Karena kita bukan hal masuk surga-masuk-surgaan. Atau masuk neraka-masuk-nerakaan. Tapi adalah sesungguhnya real surga, saudara terkasih dalam Tuhan. Real neraka. Neraka yang sesungguhnya, surga yang sesungguhnya. Jadi saudara kalau harus mengikut Yesus, ikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Ikut Yesus sungguh-sungguh. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Satu hal yang begitu kalau kita baca merinding, saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, saya bacakan sekali lagi, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Apakah kau siap mengikut Yesus senantiasa, saudara? Dalam kitab NIV dituliskan, the cost of being a disciple. Harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang pengikut Yesus, menjadi seorang murid, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita simak Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak benci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, saudara, kalau mendengar firman Allah ini, kita menjadi, wah, apa ini? Apa kita harus meninggalkan
keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, anak-anak kita. Tetapi dilanjutkan kembali. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Tuhan Yesus katakan, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara terkasih dalam Tuhan, perkataan firman Tuhan ini diawali suatu ketika banyak sekali orang berduyun-duyun melihat Yesus. Mereka mau melihat Yesus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Mereka mau melihat Yesus kalau mau merasakan mujizat-mujizat Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, hal-hal yang ajaib secara khusus. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan hingga sore hari, hingga hampir larut malam. Sehingga mereka tidak ada makanan, sehingga Tuhan Yesus berkata kepada para murid, kamu harus memberikan makan mereka semua. Pada waktu itu kurang lebih ada 5.000 orang laki-laki yang mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Tidak termasuk jumlah perempuan dan juga anak-anak yang mengikuti mereka. Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Singkat cerita, lalu Yesus berkata, kamu harus memberi makan kepada mereka semua. Lalu murid-murid mencari. Ada orang yang membawa seorang anak kecil, 5 roti 2 ikan. Lalu memberikannya kepada para murid itu, dan murid itu memberikan kepada Tuhan Yesus. Ada 5 roti 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Dan apa yang terjadi? Kita tahu 5 roti 2 ikan cukup untuk memberikan makan sampai kenyang kepada 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan lebihnya 12 bak. Banyak orang mencari Tuhan Yesus, mengikut Yesus. Ada maunya. Dan hari ini kita mau belajar menjadi pengikut sejati Yesus. Become true follower of Jesus. Artinya ada pengikut sejati, ada pengikutan, saudara. Ada yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, ada yang tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ada yang mengikut Yesus hanya untuk mencari keuntungan. Ada yang mengikut Yesus hanya mencari untuk kesembuhan. Memang Tuhan yang menyembuhkan. Memang Tuhan yang membawa keberuntungan. Tetapi kita mengikut Dia bukan seperti itu, saudara terkasih dalam Tuhan. What are we willing to live? Apa yang harus saudara dan saya tinggalkan ketika engkau mengikuti Yesus? Mendengar kalimat ini sungguh berat hati kebanyakan orang, saudara. Khususnya orang yang ikut-ikutan Tuhan Yesus. Yang hanya melihat, oh ya ada sama Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Luar biasa, dari luar negeri datang, mari kita datang, kita lihat, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui dia. Kalau ada orang-orang yang seperti itu hanya mau melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus, hanya mau mengalami
apapun yang Tuhan Yesus kerjakan melalui hamba Tuhan, engkau akan menjadi kecewa. Karena di sini jelas dikatakan, what are we willing, apa yang engkau akan tinggalkan, what are we willing to leave behind when we follow Christ. Apa saja yang harus saudara dan saya tinggalkan untuk mengikuti Yesus? Yang pertama, di ayat ke-26 firman Allah yang tadi kita baca. Jikalau seorang datang kepadaku, Tuhan Yesus berkata, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sepenggal kalau kita membaca ayat ini, orang akan terengah-engah. Apakah ini benar pengajaran Tuhan Yesus? Apakah ini artinya kita harus membenci ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, istri kita, atau suami kita? Saudara terkasih dalam Tuhan, tentu firman Allah yang satu tidak bisa bertentangan dengan yang lain. Satu bagian firman Allah di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 37 firman Allah berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Di sini artinya bahwa kita, artinya dituliskan dia tidak membenci bapaknya, bukan kata-kata kita benci benar-benar benci, tetapi kita harus lebih mengasihi Tuhan kita. Saudara dan saya harus lebih mengasihi Tuhan saudara dan saya, yaitu Yesus namanya, daripada engkau mengasihi orang tuamu, daripada engkau mengasihi istrimu, bahkan daripada anak-anakmu, bahkan lebih daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan bahwa saudara dan saya, engkau adalah pengikut-pengikut Kristus, engkau harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Katakan amin, saudara. Mengasihi Yesus lebih dari siapapun, amin, saudara. Jangan takut engkau mengasihi Yesus lebih dari segalanya, lebih dari siapapun. Saudara terkasih dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan Rick Warren berkata, I must desire friendship with God more than anything else. Saya harus lebih mencintai Tuhan dengan segenap hati saya, seperti seorang teman lebih daripada siapapun, saudara. Inilah yang Tuhan mau hidup saudara dan saya. Kita harus desire, keinginan yang membara, perhubungan dengan Allah, memiliki hubungan dengan Allah lebih dari siapapun, saudara. Saudara ingat ketika engkau pertama kali jatuh cinta, saudara? Wah, jatuh cinta, wah namanya jatuh cinta, saudara ya. Istri saya suka sekali menceritakan, saudara, ke banyak orang. Wah, saya waktu itu saya masih kuliah sekolah Alkitab, saudara, tahun 2000. Lalu apa yang terjadi? Dia sering kali cerita kepada orang, pagi-pagi si Erik datang ke tempat kos saya, cuma saya hai aja sebelum kuliah. Udah kuliah pulang, mampir lagi, saudara. Udah mampir lagi, ngajak makan siang. Wah, baik dong ya, jatuh cinta mesti begitu, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ketika sore hari, malam hari, nelfon lagi, saudara. Setiap hari seperti itu, saudara. Kapan belajar anak kuliah, saudara? Belajar juga, saudara. Saya mau mengatakan ini namanya ketika kita mencintai Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Segalanya dalam pemikiran kita adalah Kristus. Bukan artinya kita harus meninggalkan dunia ini, bukan, saudara. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu, kita berkata dalam hidup kita, apakah Tuhan mengasihi ketika kita melakukan ini?
Tanda tanya bagi saudara dan saya. Jangan takut engkau. Bahkan sekalipun dunia mengucilkanmu, keluarga mengucilkanmu karena nama Yesus, karena Yesus memilih engkau, saudara. Saya teringat ketika saya kuliah, mungkin sering kali saya bagikan, tapi saya mau bagikan lagi, saudara. Waktu tahun 2000, saya kuliah sekolah Alkitab angkatan pertama, saudara. Dulu kampusnya namanya JAKS. Wah, namanya keren, JAKS. Apa JAKS? Jordan Al-Yamin Teologi Seminari, saudara. Wah, kok namanya Al-Yamin, saudara? Ini di mana ini? Sekolah Alkitab apa-apa ini? Al-Yamin, Alkitab Iya dan Amin, saudara. Sekarang menjadi, kemudian namanya berganti menjadi STT Sungai Yordan, dan kemudian berganti sekarang menjadi STT BB, Pelita Bangsa, saudara. Saudara terkasih, ketika saya kuliah, dan saya itu angkatan pertama, muridnya pada waktu itu baru sekitar, kalau nggak salah 60-an orang, banyak sekali, saudara. Karena gereja, salah satu gereja yang adalah yang membangun sekolah Alkitab tersebut, jemaatnya banyak dan pengerjanya banyak. Jadi pengerjanya diwajibkan ikut kuliah, saudara. 2 semester, makanya banyak sekali. Saya pikir, nih, ramai sekali, hampir 60 orang nih. Dan banyak orang-orang yang cukup usianya cukup lanjut pada waktu itu. Waktu itu saya ketika kuliah sekolah Alkitab itu kurang lebih saya berusia 22 tahun atau 23 tahun, saudara. 23 tahun lalu apa yang terjadi, saudara? Saya berjumpa dengan seorang anak perempuan, dan saya dapat kabar bahwa anak itu dari suku asli Jakarta, saudara. Dan saya bertanya kepada beliau, kok kamu bisa sekolah Alkitab? Kok kamu bisa percaya Tuhan Yesus? Bagaimana apa yang terjadi? Dia bilang kepada saya, Kak Erik, wah, itu luar biasa. Tuhan Yesus datang di dalam mimpi kepada saya dan berkata kepada saya, ikutlah aku, follow me, ikutlah aku. Disuruh baca Alkitab, lalu dia meninggalkan, dia mencari Alkitab, lalu dia baca, dia datang ke gereja, saudara. Singkat cerita, orang tuanya akhirnya tahu, lalu dia dikeluarkan dari keluarganya, saudara. Dicoret namanya dalam keluarganya. Dia harus keluar dari rumahnya, saudara. Anugerah Tuhan luar biasa. Waktu itu dia diberikan tempat di dalam gerejanya. Dikoskan pada waktu itu. Sehingga dia bisa belajar firman Tuhan, sekolah Alkitab bersama-sama dengan saya. Sekalipun keluarganya meninggalkan dia. Saya mau katakan sekali lagi, saudara terkasih dalam Tuhan, ikut Yesus apapun yang terjadi, saudara. Engkau tidak akan pernah, namanya tidak berharga, saudara. Engkau tidak akan pernah sia-sia ketika engkau mengikut Yesus. Sekalipun mungkin kau merasa keluargamu meninggalkan engkau, bagi orang-orang yang dikucilkan, saya bagikan firman Allah dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 28. Upah mengikuti Yesus, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Adalah suatu jaminan Tuhan Yesus memberikannya bagi orang-orang yang taat, yang mencintai Tuhan melebihi daripada siapapun, saudara. Amin, saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, saudara. Pemeliharaanmu akan nyata dalam kehidupanmu, pemeliharaan Tuhan, saudara. Jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Cintailah Tuhan lebih dari siapapun. Hal yang kedua,
menjadi pengikut sejati Yesus. Yang harus saudara dan saya lakukan. Ayat 27 firman Allah. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah memikul salib, saudara terkasih dalam Tuhan, harus seperti ini? Ada seorang yang menginterpretasikan firman Allah ini, kalau memikul salib berarti saya harus menggendong-gendong salib seperti Tuhan Yesus yang buat ya waktu itu disalibkan. Kayu yang besar, lalu dipikulnya berjalan-jalan, saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus. Seperti apa kata Tuhan Yesus, pikul salib, maka dia berjalan-jalan mengikut Yesus, memikul salib, memikul salib. Ada orang yang menginvestasikan saudara, ketika saya anugerah Tuhan ke Israel, ada orang ramai-ramai, kepercayaannya mereka memikul salib yang besar seperti pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Dan apakah seperti itu? Mereka berjalan jauh, mereka jalan seperti Via Dolorosa, mengikut apa yang Tuhan Yesus waktu alami dahulu, memikul salib sampai Bukit Tengkorak, saudara. Ramai-ramai mereka memikul salib, menggendongnya. Tetapi memikul salib, Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut Yesus berarti memikul salib, berarti menyangkal dirinya. Apa artinya saudara menyangkal diri? Artinya orang yang menyangkal diri adalah saya tidak lagi menggunakan manusia lama saya, bahwa saya mematikan manusia lama saya dan saya hidup dibangkitkan bersama dengan Kristus hidup, saudara. Artinya tidak menggunakan manusia lama. Artinya apa? Artinya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Allah. Karena firman Allah berkata 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Your life must change when Jesus come to you, Lord. Hidupmu harus berubah ketika engkau berjumpa dengan Yesus. Kalau dahulu engkau dikenal sebagai penipu, sekarang engkau harus dikenal menjadi orang yang jujur, saudara. Amin, saudara. Kalau engkau dikenal dulu sebagai orang yang kasar, tetapi engkau harus dikenal sekarang menjadi orang yang peramah, bukan rajin menjamah, saudara, tapi baik hati. Our life must change. Kehidupan kita harus berubah when we meet Jesus, ketika kita berjumpa dengan Kristus. Yang ketiga, menjadi pengikut sejati Yesus. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saya menggarisbawahi melepaskan dirinya dari apa, saudara? Dari segala miliknya. Dari apa, saudara? Dari segala miliknya. Dari apa, saudara? Dari segala miliknya. Inilah yang sangat amat sulit dalam kehidupan orang-orang, saudara. Melepaskan apa yang dimiliki, saudara. Karena merasa apa yang dimiliki dengan percucuran air mata, dengan susah dia mencarinya, dengan bekerja segenap hati dia bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan kendaraan, untuk hal-hal yang diimpikan dia dapatkan, dia gapainya. Tetapi firman Allah berkata, setiap orang harus yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini adalah sebuah perkataan yang keras, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi inilah firman Tuhan, saudara.
Kalau engkau menjadi pengikut Yesus yang sejati, engkau harus berani melepaskan dirimu dari segala milikmu. Milikmu adalah milik Tuhan sesungguhnya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, tidak terikat akan kekayaan. Seorang pengikut Kristus sejati tidak terikat akan uang, saudara. Tidak terikat akan cian, saudara. Tidak terikat akan hepeng, saudara. Tidak terikat akan fulus. Hidup saudara harus tidak terikat oleh kekayaan. Jangan menjadi orang yang bisa dibeli, saudara. Tetapi engkau telah dibayar lunas dengan harganya lunas dibayar oleh Kristus Yesus. Sudah seharusnya hidup saudara dan saya bagi Dia semata-mata, saudara. Ada perkataan mengatakan money isn't everything. Uang bukan segalanya. It can buy a bed. Ya, uang dapat membeli tempat tidur, but not sleep, saudara. Uang bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli kenyenyakan engkau tidur, saudara. Uang can buy a clock, money can buy a clock. Iya, uang dapat membeli, saudara, membeli arloji, membeli jam yang mahal sekalipun ketika engkau memilikinya, but not a time. Tetapi bukan waktu, karena waktu tidak bisa berulang, saudara. Money can buy a book. Ya, uang dapat membeli buku, but no knowledge, saudara. Tetapi bukan pengetahuan. Money can buy a position. Benar, dengan uang kau bisa membeli posisi, saudara. Tetapi engkau tidak dapat membeli respect, rasa hormat dari orang-orang di bawah saudara. Money can buy you medicine. Obat dapat membeli engkau obat-obatan. Uang dapat membuat engkau dapat membeli obat-obatan. Tetapi bukan kesehatan yang seringkali dicari orang. Money can buy you blood. Ketika engkau kekurangan darah, engkau mencari darah, engkau ke bank darah, engkau dapat membayarnya, but not life. Tetapi bukan kehidupan, karena kehidupan hanya dimiliki oleh Kristus Yesus. When your time is gone, ketika waktumu sudah habis, engkau harus pulang. Tidak bisa engkau beli, saudara. Uang dapat memberi engkau seks, tetapi tidak kasih. Bahkan uang tidak bisa memberi keselamatan. Amin, saudara. Tolong diklik. Saudara, ini adalah, ada yang tahu siapa ini? Ada tulisan namanya, saudara. Diana, Princess of Wales. Kemarin saya menonton kehidupan Diaries of Diana, saudara. Seorang putri yang begitu luar biasa. Dia berkata, I would like to be a queen of people's heart. Saya akan menjadi seorang ratu untuk hati orang-orang, saudara. In people's heart, di dalam hati orang-orang. But I don't see myself being queen of this country. Tapi saya tidak melihat diri saya akan menjadi ratu bagi negara ini, negara Inggris, saudara. I don't think many people will want me to be queen. Saya tidak berpikir, tidak banyak orang akan mau saya sebagai ratu. Saudara, Princess Diana ini luar biasa dalam hal kemanusiaan. Ketika kemarin diputarkan di dalam National Geographic TV, saudara, saya melihat begitu luar biasanya dia mengasihi orang, saudara. Pada tahun 80-an, HIV, AIDS itu masih hal yang benar-benar sangat amat ditakutin, saudara.
Bahkan maaf, orang-orang yang seperti itu mereka dipojokkan, tidak digubris. Apalagi mau didatangi, saudara. Tetapi dengan kerendahan hati, saya melihat rekaman begitu dia mendekati tempat orang-orang yang sakit HIV/AIDS. Tidak segan-segan dia memeluknya, saudara. Makanya dia sangat amat dicintai. Ketika dia meninggal itu banyak sekali kembang-kembang, saudara. Seluruh dunia memperlihatkan apa yang telah dilakukannya, penghormatan terakhir kepada dia, saudara. Dan kita tahu pada tahun 90-an awal dia sempat datang ke Indonesia, ke tempat orang-orang yang sakit kusta, saudara. Saudara tahu sakit kusta? Sakit kusta tuh jari-jarinya bisa hilang dan itu baunya bau sekali, saudara. Pusatnya di daerah dekat tidak jauh dari Jakarta, dekat Tangerang, daerah Tangerang, saudara, itu ada Sintanawa, saudara. Dan ketika Putri Diana datang, begitu hebohnya tempat situ dan luar biasa, saudara. Tidak segan-segan dia menyalami, tidak segan-segan bahkan dia mencium anak, saudara, yang sedang sakit kusta, saudara. Begitu hatinya luar biasa, sangat mengasihi dengan sepenuh hati, saudara. Tetapi dalam Diana Diaries ini diungkapkan, ini perkataan-perkataan rekaman langsung perkataan dia sendiri, saudara. Jadi direkam pada zaman dulu, kaset direkam setiap perkataan wawancara ini dan diputar ulang. Dan rekamannya kemarin diputar kembali, saudara. Sekalipun dia hidup dalam kerajaan, sekalipun dia bisa memiliki segala sesuatu, memiliki uang segala sesuatu, saudara. Sekalipun dia memiliki seorang raja, memiliki seorang suami dan seorang pangeran, saudara. Tetapi kehidupannya sangat amat mengharukan, saudara. Beberapa kali dia mencoba membunuh diri. Beberapa kali dia mencoba untuk keluar dari kenyataan hidup. Hidup yang sangat amat terkekang dia ceritakan di situ. Bahkan diceritakan ketika dia mengetahui seperti itu, ketika dia sudah sebelum menikah, sudah lamaran, saudara. Dia berkata dia mau membatalkan lamaran tersebut, tapi tidak bisa. Artinya sekali lagi, uang bukan segalanya, saudara. Uang bukan segalanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tolong detik. Mengapa engkau dan saya mengikuti Yesus? Minggu lalu saya katakan mengenai hal ini. Apakah engkau mencari kekayaan mengikuti Yesus? Memang Tuhan Yesus memberikan berkat-berkat. Kita tahu semua adalah berkat Tuhan. Kita bisa memiliki adalah berkat Tuhan. Tetapi kita mengikuti Yesus bukan karena kita mencari kekayaan. Karena pengharapan kita akan sia-sia kalau mengikuti Yesus hanya untuk mencari kekayaan. Ada kalanya Tuhan izinkan. Tuhan memproses hidup saudara dan saya untuk kita sungguh-sungguh ikut Yesus, meninggalkan kekayaan. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, and Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun datang kepada Bapa selain melalui aku. Itulah mengapa saudara dan saya mengikuti Yesus. Mengapa saudara dan saya mengikuti Yesus? Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ingatlah, money can buy salvation. Uang tidak membeli keselamatan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Allah mengenai mengikut Yesus sejati, menjadi pengikut Yesus sejati. 3 hal yang harus saudara dan saya miliki. Yang pertama, mengasihi Yesus lebih dari siapapun. Memikul salib, artinya tinggalkan hidup lamamu. Dan yang ketiga, tidak terikat akan kekayaan. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa atas firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa Engkau menghendaki setiap kami menjadi pengikut-pengikut sejati. Bukan sekedar kami menjadi orang Kristen-Kristenan, bukan akan sekedar kami menjadi orang yang berKTP kami tuliskan Kristen. Bukan hanya sekedar orang berkata rumah itu rumah orang Kristen. Bukan orang berkata orang sekedar dia ikut Yesus, hari Minggu dia tokonya tidak buka. Bukan itu. Tetapi Tuhan memanggil setiap saudara dan saya menjadi pengikut-pengikut sejati. Tuhan memanggil engkau menjadi pengikut-pengikut sejati. Tuhan Yesus memanggil engkau sebagai pengikut-pengikut sejati. Tuhan Yesus memanggil engkau dan saya menjadi pengikut-pengikut sejati. Dan pagi hari Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, menjadi pengikut sejati, bahwa kita harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Ketika engkau akan melakukan sesuatu, engkau pikirkanlah apakah ini engkau melakukannya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Atau sebaliknya, engkau mengecewakan dia. Engkau menyalibkan kembali Yesus dengan dosa-dosa. Ampuni kami Tuhan. Kadangkala kami menjadi orang seperti orang Kristen-Kristenan yang bermain-main dalam dosa. Sebentar kami bertobat, sebentar kami kumat. Sebentar kami bertobat, sebentar kami kumat. Engkau lepaskan, engkau bebaskan setiap anak-anakmu yang menonton Facebook live streaming ini, yang terikat akan dosa-dosa. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, terlepaskanlah, terbebaskanlah dari ikatan-ikatan belenggu dosa yang mengikat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keterikatan akan seks bebas. Keterikatan akan mamon. Keterikatan akan uang. Terbebaskanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami belajar memikul salib, menyangkal diri. Kami membiarkan Allah Roh Kudus bertahta dalam hidup kami. Bertahtalah dalam hidup kami Allah Roh Kudus. Mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan pagi hari kami belajar menjadi pengikut Yesus. Tidak terikat akan kekayaan. Karena pada akhirnya semuanya akan kami tinggalkan. Ketika Tuhan menyambut kami. Dan berkata, marilah masuk ke dalam kerajaan-Ku, hai hamba-Ku yang setia. Inilah menjadi tujuan hidup kami. Mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami bersyukur dan berdoa atas firman-Mu. Haleluya. Amin.